semesta memuji. Mari sembah Dia pagi hari ini. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang sekali lagi jemaat Tuhan kudus. Oh haleluya. Biar pagi hari ini kami penuhi dengan penyembahan untuk Engkau. Biar pagi hari ini kami mau datang menyembah Raja atas segala raja. Oh, kami semua sekali lagi kudus, 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 kuduslah Tuhan. Haleluya. Allah semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang sebab Engkau layak, sebab Engkau layak. Dan Engkau kudus, mulia. Kami sembah dan tinggikan Engkau dan dipuja. Oh, sekali lagi sebab Engkau layak. Haleluya. Mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja. Haleluya Tuhan. Sampai sekali lagi kita berikan kemuliaan. Kudus, 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 kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami sekali lagi kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang sama-sama sebab Engkau layak. Ya Tuhan, mulia dan ditinggikan. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Ya Rala mari kita sembah segenap hati. Karena terbaik bagi Tuhan. Sembah sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan biar pagi hari ini
sampai selamanya. Sekali lagi sebab Engkau. Biar pagi hari ini segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala hormat, segala puji. Haleluya. Sampai selamanya. Sebab Engkau layak. Sebab Engkau dan Engkau kudus, Engkau mulia dan ditinggikan, diagungkan, ya Rama Sherere, sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau mulia, Engkau yang maha kudus. Ini jemaat-Mu, ini kami Bapa. Kami datang menyembah Raja segala raja. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus. Dan haleluya. Terima kasih Tuhan. For the Lord God Almighty. Sekali lagi haleluya. 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 For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. What is the
is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Holy. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, oh. Worthy is the Lamb. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. You are. Mari Tuhan, mari Tuhan. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Ya Rama Sherere, Ya Rama Sakana Ramase, Almighty. What is the Lamb? Sekali lagi, one more time. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Mari sembah Tuhan. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Oh, oh, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? You are holy. Holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are. Hallelujah. Are you Lord God? What is the Lamb? Terima kasih ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus. You are holy. Mari Tuhan. Ya Roh Kudus. Semua yang ada di muka bumi, di bawah kolong langit, menyembah Raja segala Raja. Semua yang ada di bawah bumi, di kolong langit, menyembah Raja, menyembah Yesus Tuhan. Oh, oh. What is the Lamb? Ya Rama Sherere, you are holy.
Ya ralama ya Tuhan, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Amin. Mari sembah Tuhan, tetap sembah Tuhan. Sekali lagi kita akan sembah sekali lagi, katakan holy, 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 holy. Mari bawa hidup kita ke hadapan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Siapapun kami, siapapun diri kami orang-orang yang tidak sempurna Tuhan. Karena salib mula kami ada sampai hari ini. Biarlah kami penuhi dengan penyembahan sekali lagi Tuhan. Kami tidak memandang apapun. Kami hanya mau menyembah Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau yang hari-hari ini begitu berat bebanmu, begitu banyak masalahmu. Satu solusinya, sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Kita mau sembah Tuhan lebih leluasa sekali lagi. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Kalau begitu sama-sama kita mulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang hidup, Engkau yang merangkai segalanya Bapa. Haleluya. Mari sama-sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sama-sama. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, dipatahkan, mujizat dipatahkan. Oh oh, great is our God. Saya mau jemaat lebih semangat lagi, tepuk tangannya di atas. Siapapun kita layak semua untuk menyembah Dia. Mari sama-sama sekali lagi lebih semangat. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin, 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 amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan. Mari kita deklarasi sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama semuanya. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh oh, great. Sekali lagi, datanglah dan bertata,
saat hati menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat di lebih kuat sekali lagi. Datanglah Tuhan, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat. Sama-sama deklarasikan lebih kuat. Great is our God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu semua. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini pagi yang begitu luar biasa, sebab tadi pagi subuh sedikit ya, itu agak hujan rupanya, tetapi begitu jam-jam berlalu, hujan itu juga berlalu. Nah, sehingga jemaat Tuhan boleh hadir dalam ibadah pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan juga kepada para pengurus, serta juga untuk mahasiswa Institut Sinar yang dimana saya adalah salah satu dari dosen Institut Sinar yang ada di Makassar, dan puji Tuhan saya pribadi boleh hadir di tempat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ada suatu hal yang perlu kita pikirkan bersama dalam kehidupan kita ini. Ketika manusia itu hidup, maka manusia itu sulit untuk mengatur kehidupan kita. Banyak orang yang tidak bisa mengatur kehidupan ini dengan baik dan benar. Contoh misalnya mengatur waktu. Mengatur waktu itu tidak gampang. Mengatur pekerjaan itu tidak gampang. Mengatur pelayanan itu tidak gampang. Bahkan mengatur kehidupan itu juga tidak mudah, Bapak Ibu. Nah, sehingga banyak hal yang kita buat dengan kesalahan kita. Nah, oleh sebab itu ini penting bagi kita bahwa hidup kita ini hanya satu kali, dan tentunya dalam satu kali kita hidup ini, mari kita belajar memanage waktu, mengatur kehidupan, mengatur segala-galanya dengan baik. Gitu ya. Misalnya contohnya kayak begini Bapak Ibu. Setiap pagi kita bangun. Kita bangun di pagi hari. Kita tidak tahu apa yang kita buat pada pagi. Kadang kita bisa berdoa, kadang-kala kita lewati itu doa. Langsung kita mandi atau kita sarapan atau kita langsung berangkat kerja. Nah, memanage waktu seperti itu tidak mudah. Mengatur waktu seperti itu tidak mudah. Gitu ya. Nah, tetapi puji Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih karunia yang dianugerahkan. Ya, kasih karunia yang dianugerahkan. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat
di Makedonia. Ayat ini menarik. Menariknya di mana? Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan. Dari ayat ini memberikan sebuah pengertian begini, saudara. Rasul Paulus dengan teman-teman sepelayanannya itu melihat bahwa jemaat di Makedonia itu jemaat yang tidak pernah mengerti tentang kasih karunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau toh mengerti kasih karunia itu dinilai seperti uang, kasih karunia itu dinilai seperti makanan dan minuman, kasih karunia itu dinilai seperti barang-barang yang ada di sekitar kita. Setelah kita makan, ada rasanya kayak begitu, kita tinggalkan. Itu adalah pengertian kasih karunia yang sebetulnya mereka tidak mengerti betul tentang kasih karunia. Gitu. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat tentang kasih karunia yang dianugerahkan itu kepada jemaat di Makedonia. Mestinya kita bertanya, Bapak Ibu, Pak Pendeta, kasih karunia itu apa sih? Dan kasih karunia itu pentingnya bagi saya, pentingnya bagi Bapak Ibu itu apa? Mengapa Paulus memberitahukan tentang kasih karunia? Berarti jemaat-jemaat di Makedonia yang pertama tidak tahu tentang kasih karunia. Kasih karunia itu apa enggak ngerti. Yang kedua ada kemungkinan mereka terima kasih karunia, tetapi kasih karunia itu disepelekan. Nah makanya tadi saya umpamakan kasih karunia itu kayak makanan, kayak minuman, kayak pakaian. Padahal sebetulnya bukan itu, saudara. Gitu ya. Nah oleh sebab itu mari kita akan lihat bersama. Apa sih arti dari kasih karunia yang dianugerahkan? Nah Bapak Ibu, mari kita dengarkan dan kita lihat baik-baik. Apa arti kasih karunia? Supaya Tuhan tidak melewatkan momen ini, Tuhan tidak melewatkan saudara untuk mengerti benar tentang kasih karunia. Dan akhirnya Bapak Ibu pahami kasih karunia itu begitu dahsyat dan luar biasanya. Lalu itu kita pelihara secara baik-baik dalam hidup kita. Ya, mari kita lihat berikutnya arti dari kasih karunia. Sebetulnya dalam pengertian teologis kasih karunia itu panjang dan banyak sekali. Ya, di sana ada macam-macam. Ya, tetapi artinya saya artikan saja di dalam konteks ayat firman Tuhan yang saya baca. Ya, di dalam ayat 1. Kasih karunia itu berbicara mengenai suatu kekuatan. Dan kekuatan ini bukan berasal dari manusia. Ya, kekuatan ini berasal dari Tuhan. Lalu kasih karunia itu juga artinya suatu kemampuan ilahi. Kemampuan supranatural. Kemampuan yang tidak pernah didapatkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Wah, kalau begitu Pak, kalau bicara soal kekuatan, wah ini betul-betul luar biasa. Saya hidup membutuhkan kekuatan. Bagaimana kalau saya setiap minggu sakit, setiap bulan sakit,
sakit itu menjadi langganan tiap minggu dan tiap bulan, itu artinya Bapak Ibu cari uang hanya untuk dokter. Daripada cari uang untuk dokter, lebih baik cari uang untuk istri, untuk anak-anak. Lebih baik lagi kalau cari uang untuk Tuhan, amin. Daripada untuk dokter. Setiap minggu kita store ke dokter, setiap minggu kita store ke rumah sakit. Loh Bu, loh Pak, sakitnya apa? Enggak tahu Pak Pendeta, ini bergantian. Minggu ini suamiku, minggu depan saya, minggu depan lagi anakku. Nah untuk itu hari ini kita membutuhkan kasih karunia dalam bentuk kekuatan itu. Yang kedua, kalau kasih karunia kita artikan sebagai suatu kemampuan yang secara ilahi, maka Bapak Ibu membutuhkan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah keluar dari dalam dirinya kita. Puji Tuhan, saya berdoa, hanya doa, tetapi sakitku itu dijamah oleh Tuhan. Tidak perlu kan pergi ke dokter, tidak perlu kan keluar uang. Hanya dengan iman saya berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Ini kemampuan ilahi yang sebetulnya tidak pernah kita dapatkan dari dalam diri kita. Pintar apa Bapak Ibu berdoa? Sehebat apapun Bapak Ibu berdoa, kalau bukan kemampuan ilahi yang memampukan kita, doa itu tidak ada apa-apanya saudara. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, doa orang benar, kalau yakin, percaya sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Ini adalah kemampuan supranatural, kemampuan ilahi yang tidak pernah datang dari kita. Mungkin Bapak Ibu punya karunia-karunia secara khusus. Iya Pak, saya punya karunia nubuatan, karunia ini, karunia itu, karunia memimpin pujian, karunia macam-macam. Ya, itu harus dimanfaatkan, harus diupayakan dalam hidup kita. Tidak boleh dipendam. Gitu ya, karena itu adalah kemampuan ilahi yang kita terima datang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang memberi saudara. Ya, sepintar-pintarnya apapun, kalau Bapak Ibu tidak diberi kemampuan oleh Tuhan, maka Bapak Ibu tidak bisa apa-apa. Banyak orang Indonesia itu pintar-pintar, tetapi kepintarannya disalahgunakan saudara. Gitu ya. Nah berikutnya, dianugerahkan kepada kita. Kata dianugerahkan itu adalah kekuatan yang dahsyat tadi, kemampuan yang supranatural tadi, kemampuan ilahi tadi yang dikatakan sebagai kasih karunia, itu ternyata diberikan secara cuma-cuma. Keselamatan adalah kasih karunia Allah. Berkat adalah kasih karunia Allah. Kesehatan, kesetiaan, ketaatan adalah kasih karunia Allah. Dan itu diberikan cuma-cuma. Bapak Ibu tidak usah beli. Bapak Ibu tidak usah bayar. Bapak Ibu tidak usah bekerja sekuat tenaga untuk memperoleh kasih karunia. Tetapi itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Ini kedahsyatan Allah kita. Kehebatan Allah kita sudah menyediakan itu bagi kita. Nah sekarang berikutnya Bapak Ibu. Mengapa kasih karunia itu dianugerahkan kepada kita? Kalau Bapak Ibu merasa punya kesehatan, punya kemampuan, punya hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan, itu sebetulnya diberikan kepada kita itu untuk apa? Ingat baik-baik Bapak Ibu, kalau kita sehat, kalau kita kuat, kalau kita kaya,
kalau kita bisa makan, kalau kita bisa melakukan aktivitas hebat, itu semua karena Tuhan. Dan tentunya Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan untuk itu, saudara. Nah, untuk itu setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, tujuannya hanya satu, yaitu sebuah penata layanan. Bapak Ibu tidak bisa berdiam diri dengan kemampuan, dengan kekuatan, dengan kesehatan, tidak boleh berdiam diri. Tetapi Bapak Ibu harus punya penata layanan. Nah, ini nanti yang saya mau artikan. Apa sih arti dari penata layanan? Gitu ya. Ya, arti daripada penata layanan adalah seperti ini. Oke, slide-nya. Ya. Bapak Ibu perhatikan, penata layanan itu adalah suatu tindakan orang percaya di dalam mengelola spiritualitas atau mengelola hal-hal rohani. Ya, itu harus dikelola. Jadi kita menata hidup kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Ya, kalau merasa Bapak Ibu tidak mampu jangan dilakukan. Tetapi kalau Bapak Ibu mampu, lakukanlah untuk menata kehidupan kita. Gitu. Artinya penata layanan ini adalah suatu tindakan di mana kita mengelola kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Gitu ya. Yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ya, baik. Ya. Ya, jadi penata layanan adalah tindakan orang percaya di dalam mengelola hal-hal rohani. Kira-kira dalam bentuk apa tindakan itu, saudara? Yang pertama adalah penata layanan itu adalah suatu tindakan yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Baik itu berbicara soal kesetiaan, baik itu berbicara soal ketaatan, baik itu berbicara soal kemampuan saudara, baik itu dalam soal karunia-karunia yang lain, itu harus dipertanggungjawabkan. Untuk apa sebetulnya? Saya membangun sebuah mezbah doa, untuk apa? Saya melayani Tuhan, untuk apa? Saya memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk apa sebetulnya? Saya setia datang kepada Tuhan, untuk apa? Saya taat kepada Tuhan, untuk apa? Semua itu hanya untuk pertumbuhan gereja. Supaya tubuh Kristus ini itu berkembang. Tubuh Kristus ini maju. Tubuh Kristus ini tidak mundur, tetapi berkembang dan bertumbuh, saudara-saudara. Nah, itu tujuan penata layanan. Ya, kalau kita menata jam doa dengan baik, kita menata mana yang untuk gereja itu dengan baik, mana yang ibadah itu dengan baik, itu kalau kita tata sedemikian rupa dalam kehidupan kita ini, itu semua akan mendorong pertumbuhan tubuh Kristus. Jujur, kalau gereja ini mau berkembang, tidak boleh gereja ini hanya kita serahkan saja kepada Bapak Gembala. Sehebat-hebatnya, sebisa-bisanya, tetap Bapak Gembala ini ingin menggandeng dan bekerja sama. Gitu. Ya, menggandeng dan bekerja sama. Saudara,
Saya punya kesaksian, 1-2 menit saya akan bersaksi. 16 tahun lalu, gereja saya atau gerejanya Tuhan yang dipercayakan ke saya itu separuhnya ini, kecil gitu. Ya, jemaatnya itu 30-35. Itu 16 tahun lalu. Nah, lalu saya sudah menjadi dosen 16 tahun yang lalu. Nah, ketika gembala senior itu meninggal, lalu jabatan gembala itu diserahkan kepada saya. Jujur, 20 tahun lalu cita-cita saya bukan jadi gembala. Cita-cita saya memang menjadi pengajar. Lalu karena mertua saya sakit-sakitan dan maaf akhirnya dipanggil pulang. Dan saya adalah anak menantu. Anak menantu. Istri saya adalah anaknya gembala senior itu dan saya adalah anak menantu, saudara. Nah, saya memang tidak suka untuk menjadi gembala. Karena menjadi gembala itu berat sekali. Ngurusin jiwa-jiwa satu demi satu ini cukup berat. Gitu ya. Nah, itu pikiran saya dulu 15-16 tahun yang lalu. Tetapi saudara, begitu gembala itu meninggal, 1 tahun gereja itu vakum, tidak ada gembalanya. Majelis desak saya untuk dilantik jadi gembala, saya bilang tidak mau. Jemaat bilang dilantik Pak, saya bilang tidak mau. Bahkan jemaat mau demo, loh demo kok ada di gereja ya. Demo jemaat, dia nulis sebuah di kertas, menyatakan dirinya kalau Pak Andreas tidak jadi gembala kami keluar dari gereja. Wah, itu artinya ngajak perang saudara. Gitu ya, tetapi kan ini persoalan bukan persoalan perang-perangan yang seperti di luar. Lalu akhirnya Tuhan, begini, saya ngomong di hadapan jemaat, 35-30 jemaat. Bapak Ibu, minta maaf sekali ya. Apakah Bapak Ibu harus memaksa saya untuk jadi gembala? Dengan begitu mengumpulkan tanda tangan dari jemaat. Nah, lalu saya bilang, oke, baik. Sebetulnya menjadi gembala itu bukan kehendak manusia. Berikan waktu untuk saya paling cepat 2 minggu, paling lama 1 bulan. Untuk apa Pak? Dia bilang, ya tentu untuk berdoalah. Ya, untuk jadi gembala itu kan tidak sembarangan Bapak Ibu. Untuk berdoa dan saya bergumul, minta petunjuk sama Tuhan. Mana Tuhan yang baik gitu. Oke, jemaat setuju semua. Ya baik Pak, 1 bulan. Nah begitu saudara. Sudah mulai bulan, ya mulai 1 bulan itulah. Saya tanam lutut baik-baik berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya harus meninggalkan jemaat untuk menjadi pengajar ataukah menggembalakan mereka? Tetapi kalau betul saya nanti menggembalakan, jujur Tuhan, hatiku itu tidak ada untuk hati seorang gembala. Saya bilang jujur sama Tuhan. Nah, mulai saat itu rupanya Tuhan itu tahu. Dipermak saudara, kalau baju itu kebesaran dikecilkan, kalau kecil dibesarkan. Kalau lubang ditembel, kalau rusak diupayakan untuk jadi tidak rusak. Tuhan bentuk sedemikian rupa. Singkat cerita, oke, mau jadi gembala. Wah senang jemaat, jadi gembala. Terus 1 bulan berikutnya dari bulan yang pertama, akhirnya saya dilantik jadi gembala. 35 jemaat. 30 jemaat sampai 35. Sempat di dalam doa saya begini, Tuhan, dulu itu saya punya cita-cita waktu sekolah S1, kemarin saya cerita di mahasiswa. Saya tidak mau Tuhan kalau jadi pendeta itu pendeta kecil-kecilan. Saya mau yang besar, kalau Tuhan mau pakai sekali, kalau tidak usah. Nah begitu. Tetapi Tuhan ingatkan, gimana kamu mau saya pakai? Kamu harus menata betul-betul. Seluruh kehidupanmu itu kamu tata sebaik mungkin.
Cara bicaramu bicara seperti orang menyampaikan firman. Cara berpikirmu pikiran Tuhan yang kamu pakai. Cara kamu berbuat perbuatan Tuhan yang kamu pakai. Tanganmu kamu hilangkan, kamu pakai tangannya Tuhan. Kakimu kamu hilangkan, kamu pakai kakinya Tuhan. Jadi rupanya semua yang saya punya, Andreas Rudi punya ini harus dihilangkan. Pikiranku dihilangkan, ganti pikirannya Tuhan, mulutku, mataku. Itu kan tidak mudah, saudara. Gitu kan tidak mudah kan, saudara. Ini pertama tidak ngerti, tetapi lama-lama jadi mengerti banyak. Oh kalau begitu inilah begitu. Oke, ini yang sebetulnya dimaksud dengan penata layanan. Saya sudah diberi kasih karunia, dan kasih karunia itu harus ditata. Harus ditata sedemikian rupa supaya benar-benar kita hidup itu berkenan. Ingat saudara, satu kali kita hidup dan bukan dua kali di dunia ini. Satu kali kita hidup di dunia ini. Jadi memang kita pergunakan kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Singkat cerita, setelah menjadi gembala mulai Tuhan berikan visi-visi untuk gereja. Gereja kecil, jemaat kecil. Tuhan, bolehkah saya membangun untuk gereja ini Tuhan? Berdoa saudara. Ya, kumpulkan majelis, kumpulkan tua-tua jemaat, saya punya planning kayak begini. Salahnya siapa kok suruh saya jadi gembala? Tuhan sekarang berbicara kepada saya, mari kita kerjakan sama-sama. Wih, keras saudara, sudah mulai nuntut itu kan. Nah, karena kau tuntut saya untuk jadi gembala, Tuhan sudah sepakati jadi gembala, sekarang mari kita kumpul. Kita berbicara untuk merombak gereja ini. Gitu. 2 tahun kita kumpul uang, gereja kecil, 2 tahun kita kumpul uang, ketemu 300 juta saudara. Luar biasa, 300 juta. Lalu jemaat bilang begini, bangun aja Pak Gembala. Terus kalau kita bangun nanti jemaat mau ibadah di mana? Nanti di sela-sela batu, di sela-sela galian kita ibadah di situ. Nah kotor-kotoran, enggak apa-apa Pak Gembala. Yang penting nanti kita ibadah. Dan betul saudara, dibongkar, sudah kumpul 300 juta, bongkar. Dibongkar, lalu dibongkar. Artinya dibongkar itu di samping masih ada tanah, di depan masih ada tempat parkir, di belakang masih ada, di samping kanan juga masih ada. Nah singkat cerita, lokasi yang kami punya itu sekitar 25 kali 42. Itu singkat cerita hanya dibangun dengan uang 300 juta. Lantai 2 saudara, lantai 3. Gitu. Dan singkat cerita sampai 15 tahun sekarang ini, jemaat kami sudah hampir 300 orang. Dari 305, dari 35, sekarang 300-an saudara. Dan itu saya berpikir-pikir, saya merenung ketika saya berdiam diri sama Tuhan. Ketika saya tata rohani saya tata rohani jemaat dengan penata layanan yang baik. Ternyata penata layanan itu membawa dampak tentang pertumbuhan gereja. Gereja itu bisa bertumbuh dengan baik. Awalnya 300 juta, setelah ditotal sampai selesai, itu jumlahnya habisnya itu 1.400.000.000. Itu uang dari mana Pak? Iya saya juga tidak ngerti Bapak Ibu itu uang dari mana. Gitu. Kami tidak pernah meminta-minta ya, tidak pernah meminta-minta sinode atau minta di pemerintah, tidak pernah. Gitu. Dan bangunan itu ditempuh dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Lebih aneh lagi, 1 tahun 8 bulan itu jemaat ibadahnya itu di sela-sela bangunan. Bapak Ibu tahu kalau di sela-sela bangunan, di sana ada galian becek, ya di situ 4 orang kumpul, di sana ada batu-batu, di situ dia duduk di batu-batu, ada kalau anak-anak muda kecil duduk di pasir-pasir, ada tumpukan semen di situ duduk di tumpukan semen. Itu
itu yang lebih semangat lagi. Saya menjadi gembalanya. Karena kenapa? Mereka tidak menuntut. Pak, kok enggak ada AC, Pak? Pak, takut kalau kejatuhan. Enggak ada protes-protes kayak begitu. Ini loh saudara. Sebuah penata layanan spiritual, sebuah penata layanan rohani yang baik, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Gitu. Itu berdampak dalam pertumbuhan gereja. Yang berikutnya adalah saudara, penata layanan secara pribadi itu akan memperkuat kita untuk kita bertanggung jawab sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Saudara sudah dikhotbahi dengan pengajaran, saudara sudah terima firman, saudara sudah banyak tahu tentang firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan itu dipertanggungjawabkan. Mari kita bertanggung jawab. Jangan punya telinga yang masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, jangan. Tetapi dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa kata gembala di dalam firman-Nya? Itu perlu sekali untuk kita perbuat dalam kehidupan ini. Penata layanan itu dituntut untuk memiliki sebuah tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu tidak perlu dilihat orang. Dilihat orang baru kelihatan sibuk, nanti orangnya tidak ada, duduk-duduk baik-baik. Tidak begitu saudara. Ya, Tuhan itu kan ada di mana-mana. Tuhan itu tahu kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu sebuah penata layanan yang baik itu disertai dengan tanggung jawab kehidupan kita. Bapak Ibu orang Kristen, berdoa itu adalah nafas kehidupan kita. Kalau kita tidak bernafas, apa yang terjadi? Kalau kita tidak berdoa, apa yang terjadi? Tetapi bagi kita kadangkala berdoa juga males-malesan. Gitu. Menyembah Tuhan, beribadah dengan setia, beribadah dengan taat. Ini adalah sebuah penata layanan yang harus disertai dengan tanggung jawab. Yang berikutnya, kalau Bapak Ibu sudah memberikan penata layanan dengan baik, maka penata layanan itu akan membuat kita menjadi orang yang dewasa. Kita dewasa di dalam Kristus. Tidak harus usia yang dewasa, tetapi dewasa di dalam Kristus itu bagaimana cara kita berpikir. Kedewasaan itu berpengaruh kepada cara berpikir. Kedewasaan itu berpengaruh dari cara bertindak. Kedewasaan itu berpengaruh dengan kehidupan kita di dalam mengambil keputusan. Bagi anak-anak muda, pergaulanmu perlu diteliti ulang. Beberapa bulan yang lalu ada seorang yang meneliti di kota Makassar. Khusus untuk kalangan anak-anak muda. Di Makassar itu orang berpacaran itu bukan laki sama perempuan. Tetapi perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Itu sudah banyak. Dan itu merajalela di fakultas-fakultas. Di kalangan anak-anak muda. Dan tingkat pergaulan yang seperti itu semakin hari semakin naik, saudara. Perlu Bapak Ibu berdoa untuk kota Makassar. Kita juga perlu berdoa untuk kota Timika. Supaya setiap anak-anak muda benar-benar memiliki penata layanan yang baik dan yang benar
secara rohani. Kalau tidak, pergaulan itu akan menjadi tambah jahat akhir-akhir ini. Dengan adanya internet, dengan adanya berbagai macam media yang bisa saja membuat sesuatu itu jahat. Tetapi mari saudara-saudara, kita membutuhkan sebuah penata layanan yang mendorong kita untuk kita dewasa di dalam Kristus. Jangan kita mau hari-hari susu terus. Kapan kita akan bertumbuh, kapan kita akan dewasa di dalam Tuhan? Masalah sedikit tidak mau datang ke gereja. Masalah sedikit tidak mau lagi melayani. Masalah sedikit macam-macam alasannya. Ini persoalan yang tidak dewasa. Berbeda dengan orang yang dewasa. Orang yang dewasa cara berpikirnya berbeda. Cara bertindaknya berbeda. Nah, itulah penata layanan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kasih karunia itu, ya, kasih karunia itu betul-betul diberikan kepada kita. Ya, kasih karunia itu diberikan kepada kita. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia tadi. Supaya jemaat itu menata hal-hal rohani ini dengan baik dan benar. Gambarannya seperti ini, saudara. Saudara mau buka toko, saudara diberi modal. Modal ini kita gambarkan sebagai kasih karunia. Berapa modal yang kita pakai? 5 miliar, Pak. Oke, 5 miliar diberikan kepada Bapak Ibu. 5 miliar itu Bapak Ibu enggak punya. 5 miliar itu Bapak Ibu enggak bisa mengusahakan 5M. Tetapi Tuhan berikan 5M untuk modal itu. Nah, itu gambaran kasih karunia. Karena kasih karunia itu tidak pernah didapatkan dari dalam diri kita. Bagaimana Pak saya bisa mencari uang 5M untuk modal usaha? Oke, kalau memang Bapak Ibu tidak bisa, Tuhan akan berikan 5M. Nah, setelah Tuhan berikan 5M, saudara tahu 5M itu bukan uang sedikit. Dan kita mau bekerja untuk memperoleh 5M, itu sampai berapa tahun Bapak Ibu dapatkan. Nah, artinya modal itu begitu besar. Nah, modal inilah yang saya katakan sebagai kasih karunia. Nah, sekarang berikutnya setelah Tuhan itu beri modal 5M ini, Bapak Ibu mau pakai apa? Ya saya pakai usaha lah Pak. Saya pakai buka toko, saya pakai ini, saya pakai ini, saya pakai ini. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, kalau Bapak Ibu tidak bisa memanage baik-baik, tidak bisa mengontrol baik-baik, tidak bisa mengupayakan usaha itu dengan baik, hati-hati, Bapak Ibu bisa merosot, bisa hilang, bisa bangkrut, dan bisa ini. Nah, di dalam dunia bisnis, istilah itu dipakai bukan penata layanan, tetapi istilahnya adalah quality control. Quality control itu kualitas barangnya dikontrol, kualitas pekerjanya dikontrol, kualitas tokonya dikontrol, kualitas konsumennya, kualitas macam-macamnya, semua dikontrol. Nah begitu. Sehingga kalau semua dikontrol dengan baik, rupanya usaha ini maju. Usaha ini berkembang dengan baik. Dan usaha ini bisa dinikmati dengan luar biasa. Itu gambaran tentang kasih karunia. Nah sekarang Tuhan berikan itu kepada kita. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat kedua dari pasal 8, 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Setelah Paulus memberitahukan tentang kasih karunia yang dianugerahkan, ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ini dampak
daripada kasih karunia yang dianugerahkan dan itu ditata dengan baik. Dampaknya adalah orang-orang jemaat di Makedonia itu punya masalah berat. Masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah apapun itu boleh datang. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Orang percaya setelah memahami kasih karunia itu dengan baik, selagi mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Loh, menderita kok sukacita ya Pak? Menderita kok malah senang? Menderita badani, tetapi sukacitanya adalah sukacita rohani. Gitu. Yang berikutnya adalah meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Coba Bapak Ibu bayangkan, mereka bukan orang kaya, mereka orang miskin. Tetapi karena mereka menyadari bahwa kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka itu adalah sesuatu yang begitu besar, begitu luar biasa, sehingga yang miskin itu tetap ada sukacita di dalam Tuhan, dan yang miskin itu ada kaya, ada kekayaan di dalam Kristus Yesus. Ini sulit untuk dibayangkan dan dipikirkan, karena jemaat ini akhirnya mengalami banyak perubahan. Ya, jemaat ini menyadari bahwa kasih karunia itu diberikan kepada mereka, lalu akhirnya mereka sadar. Puji Tuhan Pak, betul apa yang Bapak bilang. Jemaat mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat. Nah, kerinduan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita semua sudah terima kasih karunia yang datang dari Tuhan. Mari kasih karunia itu menjadi penata layanan dalam hidup kita. Penata layanan itu adalah kita tata, ya kita tata, kita pertanggungjawabkan, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu adalah penata layanan. Nah, dengan demikian, apa yang sudah Tuhan beri, kita pertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya gereja ini di kemudian hari akan bertambah dan terus bertambah. Gitu ya. Dan ini kerinduan kita bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan mau melihat gereja lain kok besar ya Pak, kok enggak bisa seperti itu. Siapa bilang enggak bisa? Bisa. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu bergandengan tangan bersama dengan Bapak Ibu Gembala. Mari kita topang pelayanan beliau, mari kita doakan pelayanan beliau. Jangan pernah kita menyerah dalam satu titik kelemahan kita, tetapi kita harus berjuang untuk menyatakan bahwa betul-betul kasih karunia itu sudah diberikan kepada kita. Dan kiranya lewat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus boleh memberkati kita sekalian. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Biar dari tempat ini mengalir setiap yang dari Tuhan. Beri pujian bagi
dia kita atas tampilkan kota ini, deklarasinya. Tuhan. Biar jiwa-jiwa menyembah Raja. Syaralatakaya Biar santakaya roh Tuhan ranatakaya. yang melingkupi kota ini. Di dalam nama Sitakaya Yesus Tuhan. ranatakaya. Mari sama-sama kita katakan 3, 2, 1. Deklarasi tahun 2023 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yehova Sebaot, penguasa alam semesta. Kami nyatakan 1. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima jaminan Tuhan untuk tahun 2023. Jaminan hidup dalam gelora cinta Tuhan, jaminan kelimpahan, jaminan terobosan dalam semua masalah, jaminan keharmonisan keluarga, jaminan bebas dari kekeringan, jaminan pelipat gandaan, jaminan mengerti ketetapan ilahi, dan favor Tuhan kami terima. 2. Tuhan memulihkan keadaan Indonesia, Yes. Papua, Timika. Tuhan mentahirkan kami dan bangsa Amin, amin. kami dari segala kesalahan yang kami dan bangsa kami lakukan dengan berdosa kepada Tuhan. 3. Kami masuk dalam unity, kami masuk dalam masa kelimpahan segala sesuatu, kami masuk dalam karakter Kristus, kami masuk dalam kesetiaan, kesepakatan, sederhana, seirama dengan Tuhan, dan roh Tuhan yang membawa kami terbang dengan sayap dari Tuhan. Karena kami tidak lagi berjalan, melainkan kami terbang bersama Tuhan. 4. Karena cinta agape Tuhanlah, maka dari hidup kami keluar aliran cinta dan kehidupan. Menyenangkan Tuhan adalah kesukaan kami. Cinta Tuhan adalah hidup kami. Dalam nama Sampai Yesus. sama rencana yang mulia, jadi sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darah Dia menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi mari Papua Timika. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darah Dia menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Terima kasih Tuhan, ibadah pagi hari ini biarlah firman Tuhan termeterai dalam hati kami, berbuah 100 kali lipat dan buah itu tetap. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati hamba-Mu Pak Andreas, pakai lebih dahsyat lagi keluarga pelayanan, pengajaran sebagai dosen. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami pulang dalam sukacita, damai sejahtera. Tuhan, tutup bungkus kami dalam perjalanan pulang. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan-Mu. Iratasanti ritiki takasyata. Dalam nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap sehat, semakin kuat, semakin bergairah, semakin cinta Tuhan. Mungkin punya roh takut dan gentar akan Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Yang terima berkat sama-sama yang saya katakan. Amin.